Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Breaking News dan kita akan membahas apa saja yang diperbincangkan warganet plus 62 di lini masa, terutama terkait dengan COVID-19. Kita akan membahasnya bersama dengan Ismail Fahmi yang merupakan founder dari Drone Emprit sekaligus pengamat media sosial. Selamat malam Mas. Selamat malam. Kita akan langsung melihat ini dia COVID-19 di lini masa. Kita ke informasi pertama. Ini dia. Sorotan percakapan COVID-19 di seluruh dunia. Kalau dilihat di sini, sebenarnya kan COVID-19 itu sudah ada dari tahun 2019 akhir. Tapi baru ada, ini tepatnya di 12 Februari. Apakah ini kemudian karena nama COVID-19 ini baru dirilis ya oleh WHO di 12 Februari? 12 Februari, betul. Jadi kenapa WHO harus memberikan nama? Karena ada kebingungan dengan nama sebelumnya. Virus Wuhan, virus corona dan seterusnya. Jenis baru. Corona yang minuman juga. Makanya dia buat COVID, Corona Virus Disease. Tahun 2019. Ini langsung naik. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini salah satu yang juga tinggi atau peak itu kan di saat 24 Februari ya Mas ya. Ini saat Menteri Kesehatan Iran dinyatakan bahwa positif terinfeksi virus corona. Apa dampaknya terhadap Indonesia dari sini kita bisa lihat? Kalau kita lihat sampai sebelum hari ini, kondisi Indonesia ketika membahas virus itu mereka sifatnya biasanya selalu dihubungkan dengan politik, ya, atau kadang lelucon, ya, karena mereka belum merasa terancam betul. Hari ini baru kemudian terasa itu ancaman di depan mata. Jadi pada saat itu, karena ini Iran, kemudian sudah ada pro kontra soal sebelumnya tentang Iran. Jadi percakapan publik di Indonesia terkait dengan ini arahnya ke bawah ke politik. Oh, dibawanya ke bagaimana situasi politik dikaitkan dengan politik Indonesia dan juga Iran. Mungkin boleh bergeser sebentar sedikit Mas biar kita mengarah ke kamera. Selanjutnya ini kita lihat bahwa Jakarta yang menarik di sini dari sekian banyak kota-kota yang ada di dunia ya. Jakarta ini masuk dalam top 10-nya nih Mas ya. 10 negara yang membicarakan terkait dengan COVID-19. Ya, ini yang menarik ya. Ini yang saya sebutkan adalah mereka menyebutkan COVID-19. Jakarta itu harusnya paling ramai, paling sibuk di sana. Tapi kenapa di sini sedikit? Karena tidak semua baik itu top influencer atau publik menyebutkan COVID-19. Tak banyak mereka yang tahu harus menyebutkan itu. Jadi mereka nyebutnya virus corona dan seterusnya itu. Ya. Tapi bagaimanapun juga masih ini termasuk yang paling tinggi. Karena kita paling aktif membahas itu pro kontra, bawa ke humor dan politik dan seterusnya masuk ke sana. Iya, kalau ini kita lihat bahwa perbincangan yang dirangkum di sini adalah 12 Februari sampai dengan 1 Maret 2020 melalui akun sosial media Twitter ya, yang dilakukan analisisnya oleh Drone Emprit. Kita akan bergeser bagaimana kemudian emosi perbincangan dari seluruh dunia. Kenapa ini membicarakan COVID-19 tapi yang tinggi justru Joy ini. Nah, ini yang menarik. COVID-19 yang diperbincangkan. Ya, betul sekali. Penyakit gitu. Tadi kalau kita lihat di tren, gambar trennya, awalnya kan tanggal 12. Terus di akhir kan tinggi. Setelah Iran itu adalah cerita tentang Korea Selatan. Kan sebagai salah satu negara kedua ya terbanyak setelah Wuhan. Yang terjadi saat itu adalah banyak konser dari K-pop itu dibatalkan. Salah satunya BTS juga dibatalkan. Kemudian terjadi adalah para artis itu memberikan bantuan. Banyak bantuan ke komunitas, 100.000 atau berapa itu masker diberikan gitu. Kemudian mereka akhirnya banyak berucapan terima kasih, senang dan seterusnya. Makanya ini percakapan cukup lama, beberapa hari itu mendominasi kondisi ini. Mereka saling bantu dan kemudian juga ada beberapa informasi tentang mulai turunnya jumlah kenaikannya di Cina dan setelah itu menimbulkan joy. Karena kan periodenya kita ambil pas di akhir. Jadi sempat ada masa untuk grateful begitu ya Mas ya, namun kemudian... Nah, ini juga ada trust, kepercayaan, jadi mereka mulai yakin sebetulnya kayak di Cina, mereka mengontrolnya itu dengan cukup baik sebetulnya. Awalnya nggak percaya, tapi dengan sangat tegas, itulah cara untuk membatasi masalah penyebaran virus ini. Orang mulai percaya. Iya, selain itu mungkin faktor trust ini juga dipengaruhi dari kasus-kasus orang yang terinfeksi virus corona. Ada pula yang sembuh ya, jika mendapatkan penanganan yang tepat. Kemudian juga imunitas tubuhnya baik, akhirnya bisa sembuh dari virus corona. Meskipun setelah itu juga harus tetap dipantau ya. Nah ini ada kemarahan di sini. Sebetulnya itu terjadinya kepada Amerika. Amerika juga mulai kena. Tapi Trump itu meresponnya dengan biasa-biasa aja. Nanti akan sembuh secara miracle dan seterusnya. Jadi orang jadinya gimana ini kita bisa menghadapin itu. Justru kemarahan muncul dari sana setelah adanya sikap dari Donald Trump. Ini dia hari ini di 2 Maret 2020 Corona masuk Indonesia. Apa nih artinya Mas dari grafik ini? Ya,
Ini saya gunakan kata kunci Depok aja, Depok. Nggak pakai filter, nggak pakai apa-apa, kita pengen tahu. Jadi sebelumnya nggak banyak orang bicara soal Depok itu di Twitter. Pas hari ini naik luar biasa. Ini pada saat saya sebelum berangkat 24.000 sebetulnya. 24.000 ya, boleh dicara-cara juga nih Mas? Boleh di situ. Harusnya ini mungkin udah 2 kali lipat, mungkin 3 kali lipat. Kalau saat ini ya? Iya, jadi menunjukkan memang publik itu sangat concern, itu semacam shock yang tadinya dibilang tidak mungkin, nggak ada karena berbagai macam alasan lah gitu ya. Ternyata kita bisa kena, itu suatu kejutan buat mereka. Baik ya, kita lihat begitu datanya kalau di... Nah, kalau ini kemudian ada peta jejaring sosial dari COVID-19 per hari ini ya, dengan kata kunci Depok, yang terlihat petanya seperti ini. Ini apa artinya, Mas? Nah, ini kita lihat ini di Twitter, ada akun-akun media seperti Kumparan, CNN Indonesia. CNN Indonesia, ada CNN Indonesia juga ada di sana. Ada detik.com. Detik, Kompas, dan seterusnya. Itu adalah akun-akun yang sangat influensial menjadi sumber informasi utama bagi publik. Kita belum lihat di sini ada tokoh-tokoh, misalnya akun Menteri Kesehatan, atau akun Kementerian Kesehatan sendiri belum muncul. Jadi publik masih mencarinya ke media. Artinya apa? Media harus hati-hati. Sekarang ini belum muncul akun yang autoritatif, katakan mungkin mewakili pemerintah yang menjadi sumber informasi. Itu belum muncul saat sekarang ini. Masih di media-media, jangan sampai kemudian mereka menyebarkan informasi yang membuat orang jadi khawatir, rush, dan seterusnya. Berarti intinya adalah ini adalah akun-akun yang paling dicari, paling banyak di-retweet begitu ya, banyak dibaca oleh pembaca atau pengguna media sosial Twitter ya. Selanjutnya kita lihat yang terakhir ini Mas. Kemudian analisis emosi perbincangan terkait COVID-19 di Indonesia per hari ini. Dengan kata kunci Depok di 2 Maret 2020. Ya, jadi kalau kita lihat, ada perbedaan nih Mas ya dengan yang tadi. Betul, kita nggak ada paling joy tinggi lagi. Adalah ketakutan. Ya, ketakutan paling tinggi. 352. Paling tinggi ketakutan. Trust itu bukan berarti kemudian mereka percaya, tapi ini ada problem. Ketidakpercayaan. Bisa percaya dan bisa tidak percaya, gabungan dari situ. Jadi trust menjadi satu isu di sini yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga media tadi, siapa yang harus didengarkan. Yang terakhir ini juga ada antisipasi. Publik sudah mulai antisipasi untuk ini. Ya, kalau kita lihat kan ini kan juga ada ketakutan, rasa kepercayaan yang juga mulai dipertanyakan dan harus banyak hal yang diantisipasi, terutama dengan bagaimana konten-konten yang juga mengandung hoax gitu ya, Mas Fahmi. Apa kemudian menurut Mas Fahmi yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk mengantisipasi adanya berita-berita hoax yang juga pasti ramai di media sosial? Apakah ini waktu yang tepat untuk melakukan pemblokiran terhadap beberapa akun atau seperti apa? Ya, tadi sebetulnya kalau kita lihat tren COVID-19 itu ada pada saat Malaysia, itu bagus. Malaysia itu tinggi sekali, itu Menteri Kesehatan Malaysia, kita belajar dari sana ya. Dia menyatakan bahwa mereka yang sakit pada sembuh. Kemudian dia sangat diapresiasi kerjanya sangat profesional oleh warganya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu semacam hal itu juga di Indonesia, akun yang representatif di media sosial, bukan dari media kalau bisa, tapi dari otoritas sendiri, Kementerian Kesehatan kalau bisa di situ, atau Menteri Kesehatan sendiri. Jadi orang akan mendengarkan dari sana. Jadi pemusatan informasi di satu akun yang jadi pusat informasi untuk semua pihak pastinya ya. Baik, terima kasih banyak Mas Ismail Fahmi sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Kita sama-sama akan terus mengupdate bagaimana kemudian jalannya atau proses dari COVID-19 ini ya. Dan kita harapkan tidak ada lagi ya warga Indonesia yang positif terinfeksi. Amin, amin. Terima kasih Mas. Sama-sama, Pak.